Bentar. Kenapa? Bukan nggak percaya sihir. Saya nggak percaya santet dan sihir beda. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang saya ingin katakan di video tersebut. Masih banyak teman-teman yang gagal paham tentang video tersebut. Padahal video tersebut adalah pernyataan tentang si Marcel yang mengatakan bahwa santet itu adalah berbeda dengan sihir. Padahal semua itu adalah sama saja. Dimensi lain itu benar apa enggak sih, masuk dimensi lain? Mau yang benar mau yang bohong nih? Yang benar dong. Benernya ada, entertainnya ada, edukasinya ada. Jadi sebenarnya kamu menggabungkan itu semua. Yang benernya seperti apa? Yang benernya kita penelusuran benar. Yang entertainmentnya, hiburannya? Entertainmentnya ya endorse jam tangan. Bisa aja bisa aja. Saya berpendapat tentang Kiprana yaitu dia cukup fair sekali dan cukup terbuka bahwa konten-kontennya itu adalah sebuah hiburan dan di situ ada settingannya. Namun tidak semuanya, dan perlu diapresiasi di setiap perkataannya itu masih dalam konteks suatu hal yang wajar, tidak ada untuk mencederai orang atau mungkin teman-teman seprofesinya. Berbeda dengan Marcel yang begitu sok dan tidak peduli dengan orang lain. Jadi sebenarnya kamu lebih-lebihkan, kamu lebay-lebaykan gitu apa Bukan gimana? Bukan lebay-lebaykan, namanya seorang entertainer itu. Namanya ngekonten ya. Nggak hanya mengkonten ya, karena kita juga terlahir dari para grup kan, gitu loh. Artinya kita juga banyak belajar dari hal-hal yang memang apa nih yang penonton mau, gitu loh. Jadi main film lah. Iyalah. Belum tertarik. Jadi secara tidak langsung Kiprana ini bilang bahwa itu tidak 100% benar. Semua juga begitu pasti. Itu loh. Wow, dengan sangat lantang kau bilang gitu ya. Dari seorang Kiprana sendiri bisa melihat makhluk halus ya? Pada dasarnya makhluk halus itu bisa terlihat pada saat dia sudah memanipulasi ke dalam dimensi manusia. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Jin tidak ada satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli. Ingat, bentuk asli. Kecuali ketakutan kita sudah berkolaborasi dengan itu. Akhirnya memvisualisasikan ketakutan. Bisa dari sugesti juga. Nah, terus gambarnya gini. Kenapa dia bisa memadatkan? Contoh rumah nih, rumah kosong. Saya lagi nongkrong sama Roy sama Marcel misalkan. Marcel ngeliat, ih, Duh, takut berantem deh kalau bertiga ngumpul satu rumah. Kamu sendiri pernah melihat makhluk halus dalam pandangan kamu, depan mata? Pernah? Pernah apa? Bentuknya seperti apa? Berarti kamu ada... Jadi gini, saya jelasin dulu ya, biar tidak ada kesimpang siuran. Jin itu bisa dilihat pada saat dia sudah masuk ke metamorfosa manusia, ke dimensi manusia. Karena ketakutan itu. Nah, dia bisa melihat, dia ada penyebutan, ih kuntilanak, genderuwo, pocong dan sebagainya ya kan. Karena tadi saya sampaikan contoh Marcel, misal kita lagi nongkrong bertiga, Marcel ngeliat sekelebatan. Dia ngomong sama Roy, tadi gua ngeliat sekelebatan. Nah Roy tekanin ke saya, padahal yang dilihat cuma sekelebatan. Ki, tadi si Marcel ngeliat kuntilanak. Penguatan kalimat itu akhirnya menjadikan pembentukan sesuatu hal menjadi padat. Nah, itu yang akan sering dilihat oleh orang-orang. Dan itulah yang terjadi. Tapi kalau pengobatan spiritual di mata Kiprana seperti apa? Pengobatan spiritual sah-sah aja sebenarnya. Supranatural. Saya tidak setuju dengan supranatural. Kenapa? Karena ini yang harus digarisbawahi. Praktisi nggak hanya berkecimpung di dunia supranatural. Mereka itu lebih sering disebut dengan istilah spiritual. Spiritual itu konteksnya apa tuh? Spiritual itu konteksnya bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Bukan berarti kita ngomong sama Tuhan seperti ini. Makanya Nabi dulu mendapatkan wahyu pertama itu di dalam gua. Kenapa? Kok tempatnya jorok? Terus bau kencing, tempatnya najis. Artinya mengajarkan kita berdoa bisa dimanapun, kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Makanya mungkin spiritual lebih suka misalkan ke gunung, ke gua, ke hutan untuk penyeimbangan diri.
Gitu. Oke, kita mau kasih lihat dulu ada satu artikel ini, silahkan ditanggapi oleh Kiprana ya. Ya. Kiprana paranormal yang biasa mengatasi masalah-masalah non-medis. Apa maksudnya masalah-masalah non medis itu seperti apa misalnya? Nah, ini yang sering salah kaprah. Penyakit non medis ada kepercayaan santet, sihir, guna-guna, ya kan? Itu ada. Gitu loh. Kenapa saya sampaikan ada? Buktinya dulu ada kisah nabi, Para nabi ya. seperti itu. Bahkan melalui buhul-buhulnya. Nah, non medis Iya. yang sering disalahkaprahkan adalah psikis seseorang. Mentality. Saya sampaikan, selalu saya sampaikan. Orang sudah konsul, sudah curhat. Saya punya masalah begini, langsung saya tembak. Karena triggernya dulu apa nih? Oh, triggernya dia punya masa lalu yang nggak enak. Saya kan pancing di situ. Akhirnya terbuka. Baru saya vonis. Ini tidak ada hubungannya dengan non medis yang ada di dalam pikiranmu. Iya. Karena penyakit non medis sebenarnya yang terbesar itu adalah stres. Pikiran ya. Pikiran, betul. Ya, betul. Nggak ada obatnya. Kita datangin psikolog ya konsul. Ya. Kita datangin ke psikiater kasih resep. Ya. Betul. Jadi obat terbaik pada saat kita stres zikrullah. Tapi Betul, memang betul. sihir di dalam Al-Quran juga ada Ada. wanita yang meniupkan buhul-buhul. Ya Buhul-buhul kan? santet, Tempat- Makanya buhul ada sihir. pepatah mengatakan Ayat suci. penyakit yang paling banyak itu di mana? Hati. Hati dan pikiran, betul. Tapi kalau Gumbal pendapat, daging. ya, kalau pendapat Kiprana tentang Marcel sendiri, tentang pesulap merah yang dia tidak percaya tentang santet, kemudian apapun itu ilmu sihir, gimana tanggapannya? Sebenarnya sah. Perlu catat dulu bentar. Kenapa? Bukan nggak percaya sihir. Saya nggak taruh, percaya digaris santet. bawain. Oh, Iya, santet saya ya? nggak percaya santet. Oke. Santet dan sihir beda bagi saya. Oke, santet. Tanggapannya gimana? Jadi gini, apapun penyebutan sihir, ya kan? Ini yang perlu diketahui semua orang. Sihir itu kan tergantung dari setiap daerah nih mempercayai sihirnya apa sih? Iya, Ada yang nyebut santet, guna-guna, pelet, telu dan lain sebagainya. Iya. Bahkan setiap daerah pun ada namanya sendiri. Oke, dari sini sudah kelihatan kan kapasitas Marcel itu seperti apa yang dia ucapkan dan apa yang dia katakan itu cuman pembelaan diri saja. Gitu loh. Nah, kalau yang saya pernah baca artikel Marcel, dia bukan tidak percaya dengan sihir itu sendiri. Maka tadi sempat disampaikan. Iya. Cuman penekanan atau penebalan kalimat santetnya itu, gitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Marcel. Cuman yang tidak kita setujui, apabila sesuatu hal itu terlalu gamblang, malah akan ada membuat trigger-trigger baru, menciptakan hal seperti itu untuk memanipulasi. Yang saya tangkap yang dimaksud Kiprana dengan hal tersebut adalah dia menginginkan Marcel itu jangan terlalu vulgar. Apabila dia membongkar-bongkar, janganlah itu terlalu vulgar dan terlalu intim karena sensitif sekali untuk menyinggung teman-teman yang seproversi lainnya. Oke, ingin sukses tapi jangan menjatuhkan yang lain. Oke, tanggapan Marcel mengenai Kiprana, singkat. Ya kalau Kiprana sih bagi saya udah jujur ya orangnya. Kayak Nakal. dia serius. Dia jujur di channelnya ditulisin hanya sekedar hiburan dan sebagainya, terus ingin memvisualkan mitos yang ada. Ini kan jujur banget. Iya. Cuma memang banyak masyarakat yang masih salah paham. Oke. Oke teman-teman, dari sini saya hanya bisa menyimpulkan bahwa si Marcel ini adalah hanya anak kemarin, jam terbangnya masih rendah dan dia sedikit songong dan dia sedikit sok untuk tentang hal ini. Jadi wajar dong kalau saya mengatakan dia belum bisa menghargai seniornya, belum bisa dia menghargai pendapat orang lain, dan sikapnya pun juga sangat angkuh sekali. Bisa dilihat dari gaya bicaranya dan cara bersikapnya. Oke, jangan jadikan ini sebuah polemik, anggap saja ini adalah sebuah perbedaan dan mohon maaf apabila saya berbeda dengan kalian. Oke? Pada akhirnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, Iya. percaya atau tidak kita kembalikan juga ke Sobat Ambiar.